Sari. Nah, di video ini kita akan membahas tentang 3 skripsi yang menggambarkan teori interteks atau teori intertekstual. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membandingkan apa itu teori interteks ataupun teori intertekstual. Nah, di video kali ini kita akan membahas kembali bagaimana teori intertekstual berada pada sebuah skripsi ataupun karya ilmiah yang diteliti oleh seseorang. Nah, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe ya, biar aku lebih semangat untuk bikin videonya. So, selamat menyaksikan penjelasan. Pada skripsi pertama berjudul Kajian Intertekstual Novel dan Film Perahu Kertas. Skripsi yang ditulis oleh Eris Firmayatni yang berasal dari Universitas Bengkulu, bertemakan kisah percintaan Kugi dan juga Kenan dalam novel dan film Perahu Kertas. Amanat yang diambil dari film dan juga novel ini yaitu, sebagai manusia yang memiliki kehidupan dan masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukannya terpuruk dan menyerah. Kesimpulan dari penganalisaan kajian intertekstual pada novel dan film Perahu Kertas adalah, dapat disimpulkan bahwa film Perahu Kertas yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo merupakan transformasi atau intertekstual dari novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari atau di intertekstual secara umum, novel dan film Perahu Kertas mempunyai unsur yang hampir sama meskipun jika dirinci keduanya sedikit berbeda. Misalnya, adanya pengurangan peristiwa, penambahan peristiwa, atau pengubahan letak urutan peristiwa. Sedangkan perbedaan tokoh dan penokohan antara novel dan film Perahu Kertas lebih terletak pada penggambaran dan juga pengimajinasian. Begitu juga dengan penggambaran setting atau tempat, terletak pada pengambilan gambar di film Perahu Kertas disamakan dengan novelnya. Namun, kekuatan narasi, bahasa novel sepertinya sulit divisualisasikan dalam film secara sederhana. Berdasarkan kajian interteks, perbedaan cerita film dan novel menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna. Semua dilakukan karena ada fungsi-fungsi yang memenuhinya. Fungsi-fungsi tersebut berangkat dari media dan konsumen yang berbeda. Film lebih berorientasi ke pasar dan menginginkan karya yang marketable. Selain itu, media, pembaca, dan situasi juga merupakan fungsi-fungsi yang membentuk wujud sastra itu sendiri. Skripsi kedua berjudul Kajian Intertekstual dalam Novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Ziti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman. Penulis skripsi ini bernama Suryani dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Tema yang diangkat pada kedua novel tersebut yaitu percintaan. Adapun intertekstual pada kedua novel ini yaitu memiliki tema dan juga sudut pandang yang sama, serta pola alur yang digunakan juga merupakan pola alur yang sama, yakni alur campuran. Hubungan intertekstual pada kedua novel tersebut juga memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah cerita percintaan pada masa sekolah. Hubungan intertekstual antara kedua tema sebagai jalinan yang sama tentang percintaan pada tokoh utama, ada yang mempertahankan cinta tetapi ada juga yang mempertahankan cinta dan mempertahankan agamanya. Persamaan kedua teks sebagai proses transformasi dengan munculnya novel membuat keterjaringan atau keterhubungan pada novel tersebut, di mana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama. Kemudian ada juga hubungan intertekstual tokoh utama di kedua novel pada pembacaan penokohan kedua novel intertekstual Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zidni dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman memiliki sebuah kesamaan tokoh, yaitu tokoh Zika dan Siti Hawa. Hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zidni dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah percintaan di masa sekolah, di mana dengan adanya tema yang diangkat tersebut membuat orang-orang lebih tertarik untuk membaca, terutama para remaja. Adapun skripsi ketiga berjudul Intertekstualitas Novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila dan Rangga Alma Hendra dengan film 99 Cahaya di Langit Eropa yang disutradarai oleh Guntur Suharjanto. Penulis dari skripsi ini bernama Desnawati dari Universitas Brawijaya.
Novel dan film ini memiliki keterkaitan antara satu sama lain, walaupun pada teks transformasinya dalam film ada beberapa perbedaan dengan novelnya sebagai teks hipogram. Dengan mengkaji interteks atau intertekstual di antara keduanya, sehingga dapat diketahui bahwa sebuah film yang diangkat dari novel tidak hanya mempunyai persamaan di dalamnya, namun juga ada sebuah perbedaan. Novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila dan Rangga Almahendra dengan film 99 Cahaya di Langit Eropa yang disutradari oleh Guntur Suharjanto pada tahun 2013 karena beberapa alasan. Pertama, novel ini merupakan novel yang masih sangat menarik dan juga tertarik dan tetap mempertahankan eksistensinya untuk digemari bagi para pembaca. Hingga novel tersebut mengalami pencetakan pertama pada tahun 2011 hingga cetakan ke-19 pada tahun 2016. Kedua, novel ini merupakan novel kategori nasional bestseller dan pernah menjadi pemenang Book of Year IKP tahun 2014. Novel 99 Cahaya di Langit Eropa dengan film 99 Cahaya di Langit Eropa memiliki hubungan intertekstual pada tokoh, penokohan watak tokoh, latar, alur, peristiwa, dan tema yang sama, sehingga hubungan intertekstualnya bisa dilihat ataupun secara nyata baik itu antara novel dan juga film yang diangkat. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang 3 skripsi yang menggambarkan teori intertekstual pada karya-karya dan juga beberapa novel serta film yang mereka teliti. Semoga pembahasan dan juga penganalisaan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan juga bisa digambarkan lewat skripsi-skripsi lainnya menggunakan teori intertekstual. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.